Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Nuraini, mahasiswa dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Darussalam Ciamis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini yang saat ini diampu oleh Ibu Dr. Hajai Isrodia MMPD. Nah, tahukah kita bahwa sebuah cerita bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga menjadi jendela bagi anak untuk mengenal dunia. Lewat cerita, imajinasi mereka akan tumbuh, kosakata mereka akan tambah, dan hati mereka juga akan belajar merasakan. Bercerita bukan hanya kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga salah satu metode paling efektif dalam mengembangkan kemampuan berbahasa anak usia dini. Nah, di video ini kita akan membahas tuntas mengenai metode bercerita dari mulai pengertian, tujuan, manfaat, hingga cara penerapannya, baik dengan maupun tanpa alat peraga. Apa sih metode bercerita itu gitu? Nah, metode bercerita adalah cara kita menyampaikan, baik itu kita menyampaikan cerita, menyampaikan pesan, menyampaikan informasi kita secara lisan. Bisa kita sampaikan menggunakan alat peraga atau alat bantu, bisa juga kita sampaikan tanpa alat bantu gitu. Bahkan para ahli juga mengatakan bahwa bercerita adalah pengalaman belajar yang sangat penting untuk anak usia dini di taman kanak-kanak, baik itu di PAUD, di Kober, di RA, seperti itu. Nah, lalu tujuan bercerita itu apa gitu? Tujuannya itu yang pertama, tentunya akan melatih anak mendengar dengan fokus. Yang kedua, akan mendorong anak bertanya atau menjawab. Kemudian bisa mengajak anak untuk menceritakan kembali cerita yang mereka dengar. Nah, tujuan-tujuan tersebut tidak lain adalah untuk si anak itu kemampuan berbahasanya itu berkembang gitu, tumbuh dan terasah, terstimulus gitu dengan cara kita bercerita. Jadi bagaimana si anak itu bisa menyampaikan kembali apa yang gurunya ceritakan gitu. Ketika gurunya bertanya, si anak mampu menjawab. Nah, kemudian apa sih manfaat metode bercerita gitu? Nah, para ahli menyebutkan bahwa kegiatan bercerita dapat pertama, merangsang daya ingat dan konsentrasi anak. Kemudian yang kedua, mengembangkan imajinasi dan bahasa lisan si anak. Yang ketiga, akan menambah kosakata dan minat baca. Kemudian yang keempat, membentuk empati, nilai moral, dan keterampilan memecahkan masalah. Itulah manfaat dari metode bercerita. Manfaat dari bagaimana ketika kita menyampaikan cerita kepada anak dengan harapan si anak daya pikirnya itu mampu terangsang dan bisa konsentrasi, mampu mengembangkan imajinasinya, bahasa lisannya terkembangkan, kosakatanya bertambah, dan minat bahasanya tumbuh gitu. Kemudian membentuk nilai moralnya gitu, empati, kemudian keterampilan memecahkan masalahnya, seperti itu. Nah, jenis metode bercerita itu apa saja ya? Yang pertama itu kan tadi ada tanpa alat peraga, kemudian ada dengan menggunakan alat peraga. Nah, kalau kita bercerita tanpa alat peraga itu, kita hanya mengandalkan intonasi suara kita, ekspresi wajah kita, gerak tubuh kita gitu. Nah, itu. Tetapi kalau kita ingin menyampaikan cerita dengan alat peraga itu banyak. Misalkan alat peraga berupa benda asli, itu apa? Boneka, daun, tas, misalkan yang ada di keliling kita, ada kursi, ada meja, misalkan gitu. Ada apa? Kemudian ada juga alat bantu visual seperti boneka tangan, gambar atau kartu cerita, papan flanel, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu supaya cerita yang kita sampaikan itu hidup dan mudah dipahami oleh anak. Karena sebetulnya kita ingin menyampaikan cerita mau itu pakai alat peraga atau tidak pakai alat peraga juga. Jadi
mau pakai alat peraga atau tidak pun itu tergantung bagaimana kita menyampaikan isi cerita tersebut kepada anak gitu. Meskipun kita ingin menggunakannya tanpa alat peraga pun, asalkan kita jelas yang kita sampaikan. Ketika ceritanya sedih, oh berarti seperti apa gitu. Kalau marah, oh begitu. Tidak, dari mimik, dari gestur tubuh gitu ya, itu harus benar-benar dapat gitu emosinya gitu. Nah, sekarang kita tahu bahwa metode bercerita bukan sekadar hiburan, tetapi strategi pembelajaran yang kaya manfaatnya. Dari bahasa, sosial emosional, hingga nilai agama dan moral, semuanya bisa diasah lewat cerita, baik menggunakan alat bantu atau tidak. Karena yang terpenting adalah bagaimana kreativitas kita sebagai calon pendidik dalam menyampaikan sebuah cerita. Seperti itu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.